Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Citra dari kelas 4A Non-Regular Banjarmasin dengan NPM 2408010574. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Analisis Hubungan Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara hukum dan keadilan dalam perspektif filsafat hukum, serta melihat bagaimana penerapannya dalam sistem hukum Indonesia. Hukum dan keadilan merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum berfungsi mengatur kehidupan masyarakat, sedangkan keadilan merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum. Dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan antara hukum yang berlaku dengan rasa keadilan yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, hubungan hukum dan keadilan menjadi salah satu kajian penting dalam filsafat hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dari buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum dan keadilan. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan, sedangkan keadilan menjadi tujuan dan dasar moral dari hukum itu sendiri. Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sistem hukum Indonesia tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga keadilan sosial yang bersumber dari Pancasila. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu tujuan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, hukum nasional Indonesia tidak hanya bertujuan menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, tetapi juga harus mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi prinsip tersebut dapat dilihat melalui perlindungan hak asasi manusia, persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, serta keberadaan beberapa lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, dan Kejaksaan yang bertugas memastikan hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Meskipun demikian, pelaksanaan hukum yang berkeadilan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Masih terdapat ketimpangan dalam penegakan hukum yang menyebabkan munculnya anggapan bahwa hukum lebih menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan atau kekuatan ekonomi. Selain itu, praktik korupsi masih menjadi masalah serius yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi hambatan karena banyak warga yang belum memahami hak dan kewajibannya. Di sisi lain, akses terhadap keadilan belum merata, terutama bagi masyarakat kurang mampu dan mereka yang tinggal di daerah terpencil. Perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru seperti kejahatan cyber, pencurian data pribadi, dan penyebaran informasi palsu yang membutuhkan respon hukum yang cepat dan tepat. Untuk mewujudkan hukum yang lebih berkeadilan, diperlukan berbagai upaya seperti meningkatkan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, melakukan reformasi hukum secara berkelanjutan, memperkuat lembaga peradilan, meningkatkan pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat, serta memperluas bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan hukum juga perlu terus dikembangkan agar akses masyarakat terhadap keadilan menjadi lebih mudah dan merata. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum dan keadilan merupakan dua hal yang saling melengkapi. Hukum membutuhkan keadilan sebagai dasar moral dan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan keadilan membutuhkan hukum sebagai sarana untuk diwujudkan dalam kehidupan nyata. Keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya diukur dari kemampuannya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia terus-menerus dikembangkan agar mampu mewujudkan keadilan substansif bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This dreams like cherry blossoms blooming in the mountain Indian.